Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Kita lanjutkan lagi hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Al-haditsus salisu, bermula inilah hadis yang ketiga. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis ini diceritakan atau dikisahkan oleh Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, Abdullah, yaitulah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abi Abdurrahman ini kunyah atau julukan atau panggilan. Nama aslinya ini Abdullah. Karena punya anak namanya Abdurrahman disebut dengan Abi Abdurrahman. Abdullah ini kebetulan juga adalah putranya dari Umar bin Khattab. Jadi nama-nama para sahabat Nabi itu banyak mereka kata Abdun gitu. Yang artinya hamba Allah, dan itu salah satu nama yang baik ya, memang diawali dengan kata Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, seperti itu. An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Ibni Umar atau putranya Umar, radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridhoi keduanya. Keduanya ini maksudnya Abdullah dan Umar bin Khattab. Qala, berkata siapa Abdullah bin Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, halnya berkata siapa Rasul, hada bunya, ya, bunya, didirikan apa al-Islam, agama Islam, ala khamsin. Jadi Abdullah bin Umar ini pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam ini dibangun dengan 5. Nah, 5 ini apa? Dibagi jadi 5 dasar, 5 pondasi, 5 patokan, atau 5 tiang. Nah, kita boleh mengartikan macam-macam lah. Yang penting masuk. Nah, gitu. Ala khamsin, atas 5. Yang pertama yaitulah 5 itu apa? Syahadatin alla ilaha illallah. Yang pertama yaitulah syahadat, kesaksian an la ilaha, sesungguhnya tiada ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullahi, utusannya Allah. Wa iqamis sholati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan membayarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan pergi haji ke bait. Nah, bait yang dimasukkan di sini adalah Baitullah atau rumah Allah yang ada di Makkah. Disebut juga dengan Masjidil Haram, yang di tengah-tengahnya ada satu bangunan yang sudah sangat tua. Ya, satu riwayat mengatakan didirikan oleh Nabi Ibrahim, tapi ada riwayat lain mengatakan yang mendirikan Nabi Adam. Karena Nabi Ibrahim itu hanya memperbarui bangunan yang pernah dibikin oleh Nabi Adam. Nah, namanya Ka'bah. Ya, Ka'bah. Nah, pergi ke sana, pergi haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kembali diriwayatkan oleh 2 imam besar dalam ilmu hadis, punya 2 kitab yang sangat luar biasa, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadis ini ada di dalam kedua kitab ini. Jadi sangat-sangat diakui kesahihan hadis ini dan bisa dijadikan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang 5 tadi ala khamsin. Jadi kalau Islam ini orang sering sebut dengan namanya rukun Islam.
bahwa rukun Islam itu ada 5. Dalam kitab-kitab fikih yang sederhana sekalipun sudah disebutkan arkanul islami khamsah, bahwa namanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadah. Syahadah ini kesaksian. Kesaksian ini berupa ikrar, ucapan dengan lisan, tidak hanya sekedar itu saja, tapi juga membenarkan di dalam hati. Jadi tidak hanya ikrar saja, tapi juga pembenaran dalam hati, ya, bahwa apa yang diucapkan dari lisan itu betul-betul diyakini kebenarannya. Kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dia ucapkan itu dan dia meyakini bahwa itu yang sebenar-benarnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kita satu-satunya, tidak ada duanya. Laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai apapun juga dan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini dengan seyakin-yakinnya, beriman, beriktikad dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad huwa Rasulullah, adalah utusannya Allah li jami'in nas, untuk seluruh umat manusia. Jadi harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa kebenaran dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, ya, memang betul-betul gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu betul-betul bersumber, berasal langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berasal dari yang lain-lainnya. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam Al-Quran dikatakan, dan apa yang kamu ucapkan itu Muhammad, wa yantiqu anil hawa, bukanlah berasal dari hawa kamu, dari nafsu kamu. In huwa illa wahyu yuha. Yang kamu sampaikan itu adalah wahyun, sebuah wahyu, sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuha, yang memang diwahyukan kepada kamu. Yang selanjutnya wa iqamis shalah, mendirikan shalah. Shalah ini mal farqu bainal muslim wal kafir. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Nabi, kita ini bedanya apa sih antara kita dengan orang-orang yang di luar kita, antara muslim dengan non muslim, antara mukmin dengan kafir, bedanya apa? Kata Nabi, as-shalah. Singkat jawabannya. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Kata Nabi apa? Salat. Begitu pentingnya salat ini, maka ini barangkali salah satu ibadah yang tidak bisa dianggap remeh, dan tidak bisa, artinya begini, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, namanya salat itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Syahadat mungkin untuk memenuhi syariat, artinya dengan mengucap 2 kalimat syahadat itu sudah bisa diakui keislamannya, tapi belum layak dianggap sebagai seorang muslim sampai kemudian dia melaksanakan salat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salat yang dimaksudkan di sini tentu salat yang 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Saya sebut zuhur lebih dahulu karena memang salat zuhur itu adalah salat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Kita yang tahu bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah surah ini ketika mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, dipanggil langsung menghadap Allah fi sidratil muntaha, dan menerima risalah perintah untuk menjalankan salat. Itu terjadi ketika malam Lailatul Isra, Lailatul Mi'raj, turun ke bumi di waktu subuh, tetapi waktu itu belum bisa melaksanakan salat subuh karena belum ada petunjuk tentang tata cara pelaksanaan salat. Nah, menjelang antara subuh dengan zuhur itulah baru ada, dan kemudian baru salat yang pertama kali yang diadakan itu adalah salat zuhur. Ya. Qamis shalah. Wa ita'iz zakati, dan membayarkan zakat. Nah, ini juga kalau disebut pembeda antara agama kita dengan ini, salah satunya ini juga zakat.
Karena saya tidak mendapati di ajaran agama lain tentang kewajiban membayar zakat. Kalaupun ada di mereka itu namanya jizyah, pajak. Nah, pajak berbeda dengan zakat. Ada hitung-hitungan yang berbeda. Orang yang sudah membayar pajak tidak bisa dikategorikan orang ini sudah membayar zakat, tidak bisa. Karena ini ketentuannya beda. Pajak dengan zakat ini beda. Pajak ini bisa berlaku untuk siapapun. Ya, kita sebagai seorang warga negara mampu atau tidak mampu, maka kita dikenakan kewajiban membayar pajak. Kita punya kendaraan, sepeda motor atau mobil, entah kita mampu bayar atau tidak mampu bayar pada saat itu, ya, entah itu karena mobilnya masih hutang, kredit, angsuran dan segala macam, kita tetap punya kewajiban membayar pajak. Kita punya tanah walaupun sedikit, ya walaupun hanya satu petak yang kita tempati itu, ya tetap kita sebagai warga negara tetap punya kewajiban membayar pajak. Tapi tidak dengan zakat. Zakat ini ya hanya bantu orang-orang yang mampu. Artinya apa? Yang wajib mengeluarkan zakat itu orang-orang yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak wajib. Bahkan dalam kondisi yang serba susah seperti saat-saat ini sebentar lagi bulan Ramadan kita akan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Saya ingin sampaikan bahwa zakat fitrah itu hanya wajib bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau ada satu keluarga yang karena imbas dari situasi sekarang yang sedang tidak menguntungkan, sedang terjadi resesi ekonomi akibat virus corona ini, ada keluarga yang untuk makan saja sangat susah, ya kan? Dan kemudian ketika hari akhir di hari bulan Ramadan menjelang harian dia tidak punya kelebihan uang atau kelebihan beras atau tidak punya benda yang bisa dipakai untuk membayar zakat, maka pada saat itu dia tidak wajib bayar zakat, tidak wajib, dan dia tidak berdosa. Ya. Dia tidak wajib dan dia tidak berdosa. Boleh dia tidak bayar zakat sepanjang betul-betul tidak mampu. Karena syarat zakat fitrah itu salah satunya dia punya kelebihan makanan yang bisa dipakai untuk membayar zakat. Kelebihan itu artinya apa? Sisa dari yang akan dimakan hari ini dan besok. Ya. Jangan sampai di hari raya karena ngejar zakat fitrah kemudian dia berikan semua hartanya untuk bayar zakat fitrah. Dia punya beras hanya sekarung misalnya, 10 kilo misalnya, sementara anggota keluarganya ada 10 orang, kalau itu diberikan tidak tahu lagi besok makan apa, maka pada saat itu jangan sampai diberikan zakat fitrah itu. Gitu. Jadi boleh tidak bayar zakat fitrah sepanjang betul-betul tidak mampu. Tapi kondisinya nanti akan berbeda. Nah, dia sudah tidak mampu, dikenal di lingkungannya sebagai orang yang tidak mampu. Nah, kemudian karena mungkin juga dikenal dia sebagai orang baik, tiba-tiba di hari terakhir Ramadan banyak orang datang ke rumahnya untuk ngantar beras, ngantar zakat, baik itu berupa beras maupun boleh jadi berupa uang, karena zakat itu juga boleh dengan uang. Nanti kita akan bahas itu terperinci gimana hitungan-hitungannya. Ketika dia sudah punya, ketika itu kan sebelumnya dia mampu, tapi karena dikirim banyak beras sama uang oleh tetangga-tetangganya, pada saat itu dia menjadi mampu. Nah, ketika dia sudah mampu seperti itu, maka dia tetap punya kewajiban membayar zakat fitrah. Nah, ini saya kira bisa dipahami nih perbedaannya. Ya. Nah, waktu pengeluaran zakat fitrah kapan? Ini penting saya sampaikan. Ya, penting mumpung kita ada di bulan Ramadan dan pada saat ini dalam ketentuan Islam setahun sekali kita diwajibkan bayar zakat fitrah. Ya, ini di bulan Ramadan ini. Boleh dikeluarkan mulai dari awal, dari tanggal 1 Ramadan kemarin. Ya, sekarang tanggal 2 atau tanggal 3. Ya, malam ke 4 kalau nggak salah ingat ini. Ini boleh
dikeluarkan dari mulai awal Ramadan kemarin terus sampai dengan paling akhir itu kapan? Menjelang pelaksanaan sholat Id, atau lebih pasnya lagi menjelang khatib naik ke atas mimbar. Nah, itu ketika naik sudah selesai. Nah, begitu. Itu zakat fitrah. Ukurannya berapa? Zakat fitrah. Nah, ini banyak pendapat para ulama, ya. Yang paling umum dipakai di kita ini, yang paling ringan, paling sedikit, berapa itu? Kalau beras itu 2,5 kilo, ya. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lain, ada yang mengatakan 3,8 kilo, ada yang mengatakan 4 kilo, 5 kilo, ya kan? Kalau dikonversi ke dalam beras itu, ya nggak apa-apa. Kalau memang kita Syafi'i, ya, biasa beribadah dengan metode atau manhaj Imam Syafi'i, ya silahkan keluarkan zakat fitrahnya 2,5 kilo, ya. Meskipun ya kemarin-kemarin ini beberapa tahun yang lalu sudah pernah dilakukan takaran ulang, karena Imam Syafi'i itu menentukan zakat fitrah itu berdasarkan ukuran yang bukan berasal dari negara kita, tidak berdasarkan ukuran kilo, tapi ukuran ritel bil Baghdadi, ukuran ritel yang dipakai di Baghdad, karena beliau pernah tinggal di Baghdad, di Irak, ya kan. Nah, ternyata setelah diukur ke sini 2,5 kilo itu kurang, lebih tepatnya 2,8. Tapi ya karena memang sudah kesepakatan ulama dari dulu, ya nggak masalah gitu. Silakan. Akan sangat lebih baik ketika membayar zakat fitrah itu dilebihkan. Nah, kalau kita punya kelebihan, dilebihkan saja. Saya kalau bayar zakat fitrah, insya Allah sekarang ini sudah hitungan saya beberapa tahun ini saya selalu ngasih 3 kilo per orang. Kalau saya semua ada 5 orang, istri baru 1, anak 3, ya itu berarti 5 kali 3, 15 kilo. Nah, saya ngambil lebihnya, tidak masalah, karena dalam ketentuan zakat itu seperti itu. Lebih bagus, tidak apa-apa, tidak masalah, tapi kalau kurang tidak boleh. Nah, ini seperti itu, dilebihkan saja. Kemudian wahajjil baiti, pergi haji ke Baitullah. Tentu ini di awal kemarin ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, ya. Manis atau ada kata-kata bagi orang yang mampu. Bagi orang yang pergi haji ini bagi yang mampu, mampu di perjalanannya, mampu badannya, mampu bekalnya, ongkosnya, aman di perjalanannya, kuat dalam menjalankan ibadahnya, banyak hal lah, ya, yang menyesuaikan kemampuan ini. Baitullah. Wasyaumi Ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa gitu. Ya. Puasa saat ini kita di bulan Ramadan, kita wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa di bulan Ramadan ini 1 bulan penuh. Nah, kalau orang Islam ya wajib gitu. Lalu gimana kalau ada orang Islam, dia mengaku Islam, dia baca kalimat syahadat, dia sholat walaupun sekali-kali, pas giliran di bulan Ramadan dia jarang-jarang puasa atau bahkan mungkin tidak berpuasa. Nah, ini kembali ke akidah kita Asy'ariyah, mengatakan orang Islam yang tidak menjalankan kewajibannya, maka dia dihukumi fasik, ya, dihukumi fasik. Fasik itu artinya apa? Dia muslim tapi mempunyai dosa-dosa besar. Nah, artinya kalau punya dosa ya sudah, ya, kalau tidak bertobat ya nanti hisabnya berat, nanti di akhirat. Di akhirat nanti hisabnya berat. Begitu. Ya. Tidak sampai keluar dari agama Islam, tidak. Dia hanya dihukumi fasik. Lalu bagaimana kalau dia menjalankan satu kewajiban puasa, kan pada saat bersamaan dia juga punya kewajiban lain. Apa itu? Salat dan berzakat. Nah, bagaimana? Nah, kalau namanya salat tetap wajib. Saya sering bikin analogi, kalau ada orang puasa menjalankan kewajiban puasa tapi tidak menjalankan kewajiban sholat, dia puasa tapi tidak sholat. Saya sering beri bagikan orang baju tidak pakai celana, orang pakai baju tidak pakai celana, celaka itu
ya maka lebih bagusnya ya dilengkapi lah semua. Karena kita berpakaian itu ya rapi. Gitu. Salatnya, puasanya diterima atau enggak kalau dia enggak salat? Ini satu hal yang berbeda. Ya, satu hal yang berbeda. Kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan yang seperti itu tetap puasanya tetap diterima. Minimal dia tidak mendapatkan dosa karena meninggalkan puasa. Minimal itu. Minimal itu. Permasalahan nanti puasanya dapat pahala atau tidak, permasalahan nanti dapat keutamaan atau tidak, itu urusan nantilah. Minimal ketika dia berpuasa dia tidak mendapatkan dosa, dia sudah tarkil haram, dia sudah melaksanakan kewajiban, itu saja sudah sangat bagus. Minimal dia tidak mempunyai dosa. Nah, yang menarik di sini ya, kalau kita lihat rukun Islam yang 5 ini barangkali tidak berlaku untuk semua umat Islam. Kok bisa? Saya sering gambaran itu, orang kalau umat Islam, kalau dia miskin, nah nih, maka beruntung nih kalau untuk orang miskin. Ini keberuntungan untuk orang miskin nih. Apa? Kalau dia miskin, maka syarat untuk masuk surga dengan cara menjalankan rukun Islam, maka yang dijalankannya itu hanya 3 saja. Rukun Islam bagi orang miskin 3 saja. Ya. Lah kok katanya ada 5 rukun? Iya, rukun Islam yang 5 itu bagi orang kaya dan mampu. Bagi orang miskin yang belum apa-apa, belum punya apa-apa, maka cukup 3. Coba kita teliti. Pertama syahadat, dia kaya atau miskin wajib, namanya syahadat. Ya, dalam salat pun selalu dibaca. Yang kedua sholat, dia mampu, dia kaya, dia miskin, dia punya atau tidak punya, dia sehat ataupun sakit, bisa berdiri atau tidak bisa berdiri, tetap wajib sholat. Dia di rumah atau sedang dalam bepergian, dia tetap wajib sholat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, puasa. Puasa ini dia kaya atau miskin, dia punya uang atau tidak, dia tetap wajib menjalankan puasa. Ya. Ini lagi corona ini seperti ini. Dia kena PHK, tidak punya kerjaan, bingung besok mau makan apa. Dia tetap punya kewajiban untuk puasa. Tetap. Dia tetap punya kewajiban untuk sholat. Dia tetap punya kewajiban dalam sholat itu membaca 2 kalimat syahadat. Tetap itu. Dia ada keringanan. Nah, coba perhatikan yang keempat. Yang keempat ini namanya zakat. Tadi sudah dijelaskan di awal, namanya zakat ini hanya untuk orang-orang yang mampu. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang mampu. Nah, kalau orang miskin, ya jangankan untuk diberikan kepada yang lain, untuk nyukupi kebutuhan sendirinya saja sudah tidak cukup. Maka pada saat itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini zakat ini, apalagi haji. Lebih besar lagi ongkosnya, lebih besar lagi biayanya. Dia tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Maka haji ini menjadi tidak wajib. Zakat tidak wajib, haji tidak wajib. Kalau dia meninggal dalam keadaan miskin, maka cukup 3 itu saja yang dijalankan, insya Allah selamat nanti di kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.